Terima kasih. Shalom semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk kami bisa beribadah kembali karena kesukaan bagi kami kalau kami boleh mengawali dengan pujian penyembahan, mengawali hari kami dengan bertemu dengan Engkau dan dapat mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah penuntun bagi kami sehingga kami tahu apa yang kami harus lakukan. Karena hidup kami Tuhan Yesus hanya bergantung kepadamu. Kami rindu di dalam setiap firman-Mu membuat kami semakin memahami jalan-jalan yang kami harus tempuh. Kami bersyukur kepadamu. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pagi hari ini firman Tuhan tentang kalau Tuhan di pihak kita, jangan pernah takut. Kita baca dulu di dalam Roma 8 ayat 31, ayat yang sangat terkenal, yang berkata bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Suatu hari ada sebuah kesaksian, ada seorang anak Tuhan, seorang ibu janda tetapi dia miskin. Hari itu dia tidak punya makanan sehingga dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh tetapi dia berdoa. Dan ada seorang ateis, dia seorang pengusaha, dia tahu tentang janda ini. Dia ini ingin melecehkan janda itu supaya janda ini mengetahui bahwa Tuhan itu nggak ada. Dia ingin melecehkan imannya. Sehingga dia kemudian memanggil pegawainya. Dia bilang begini, bawa makanan-makanan ini, bahan-bahan makanan sembako lah ya. Kayak, karena ini di luar negeri, seperti telur, roti, susu, dan sebagainya. Banyak, saudara. Dia bukan memberi makanan karena belas kasihan, tetapi dia ingin melecehkan iman wanita itu, supaya wanita itu tahu bahwa Tuhan itu nggak ada. Lalu bos muda ini ngomong ke pegawainya, bawa makanan-makanan ini ke sana. Kalau dia tanya siapa yang mengirim makanan ini, katakan yang mengirim ini adalah iblis. Dia ingin menunjukkan seorang ateis itu bisa memberi makanan. Seorang ateis tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kamu yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan nggak memberi kepada kamu. Tapi orang ateis lah yang justru memberi makanan kepadamu. Bahkan setan bisa memberi dia makanan, bukan Tuhan. Ini maksud dari bos muda ini, karena dia ingin melecehkan iman wanita itu. Dan benar, pegawainya membawa makanan-makanan kepada orang tua itu. Dan janda tua ini, waktu melihat makanan itu, dia sangat bersuka cita, dia sangat bersyukur. Dan janda tua ini berterima kasih kepada pegawai itu. Dan pegawai ini bertanya, kamu nggak tanya siapa yang ngasih ini? Karena yang ngasih bukan saya. Lalu janda tua ini jawabannya luar biasa. Aku tidak peduli siapa yang ngasih kepada aku. Karena setan pun kalau Tuhan suruh untuk mengirim saya makanan, dia pasti taat. Jadi nggak cuma orang ateis yang bisa Tuhan pakai untuk mengirim makanan kepada dia, tapi bahkan setan pun kalau Tuhan perintahkan memberi makan kepada kita, dia nggak bisa nolak, dia pasti taat. Setan itu pemberontak, tapi dia nggak berani untuk tidak taat. Nah, ini luar biasa, saudara. Sehingga yang kena mental bukan janda tua ini, tetapi bos muda tadi yang kena mental. Karena ternyata wanita ini imannya tidak tergoyahkan. Dia percaya bahwa siapapun Tuhan bisa pakai untuk mengirimkan makanan. Karena hari itu dia memang tidak punya makanan. Dan dia berdoa karena dia tahu di dalam Tuhan itu ada mujizat. Nah, ini karena yang orang tua ya, kalau saudara masih muda, seringkali Tuhan kasih saudara pekerjaan, bukan makanan. Kecuali hari ini nggak ada makanan sama sekali, Tuhan akan kirimkan makanan supaya saudara bisa makan dan cari kerja. Karena Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya. Orang malas tidak boleh dikasih makan. Jadi, yang masih muda, kerja. Yang tua-tua, Tuhan pelihara. Nah, kita mulai melihat di sini, saudara, kalau Tuhan ada di pihak kita, kita gak usah takut. Kemarin kita belajar bagaimana kalau kita sudah berdoa, kita nggak usah takut karena Tuhan itu akan merekayasa keadaan.
Kita tidak perlu susah, kita tidak perlu takut masa depan, kita tidak perlu takut apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Karena selama kita terus berdoa, maka Tuhan yang akan mengambil alih segala sesuatu. Dan hari ini kita mulai melihat bagaimana kalau Tuhan ada di pihak kita. Itu luar biasa. Karena ada banyak kemudahan yang kita akan lalui. Bukan berarti nggak ada rintangan, bukan berarti tidak ada kegelapan, bukan berarti tidak ada lembah kekelaman yang kita harus lalui. Tetapi selama Tuhan ada di pihak kita, maka Dia itu berjalan bersama kita. Dia kadang berjalan di depan kita, membuka jalan. Tetapi karena dia adalah Bapak yang baik, kadang dia bukan jalan di depan kita untuk buka jalan, tapi Tuhan kadang berjalan di sebelah kita untuk bersama-sama buka jalan. Karena Tuhan mau kita belajar dari Dia. Apa yang Dia lakukan, kita lakukan. Karena Yesus berkata, aku mengerjakan seperti yang Bapak lakukan, sama dengan kita. Yesus akan berjalan bersama kita untuk kita seperti seorang partner. Seorang bapak dan anak seringkali kayak partner. Itu bekerja bersama untuk menyisihkan rintangan. Kadang Tuhan ada di belakang. Seperti pada waktu Musa membelah laut Teberau. Kalau saudara baca di Keluaran, Tuhan itu ada di belakang. Tiang awan atau tiang api itu ada di belakang. Tetapi Musa yang ada di depan untuk membelah lautan. Jadi kita tahu ada banyak hal Tuhan berperang untuk saudara. Tuhan yang membuka jalan, tapi seringkali peperangan kita bersama dengan Tuhan. Dan seringkali pula kamu yang perang, Tuhan ada di belakang. Tuhan tetap menyertai saudara, melihat saudara. Dan Tuhan memberikan jaminan kemenangan. Itu kalau Tuhan ada di pihak kita. Makanya Alkitab berkata, tunduklah kepada Tuhan, baru lawan iblis. Tuhan ada di pihakmu selama kamu tetap mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, mencari Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya sebagai orang percaya, biasakan mencari Tuhan di dalam hidupmu, bukan mencari pendeta. Karena Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Pada waktu engkau mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan secara pribadi, engkau akan melihat Tuhan bersamamu. Kita lihat firman Tuhan di dalam Keluaran 12. Kita tahu bagaimana pada waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir. Mereka menjadi budak selama 400 tahun di Mesir. Pada waktu mereka berseru minta tolong kepada Tuhan, kemarin kita sudah belajar, yang belum mendengarkan mesbah doa pagi yang kemarin, saudara dengerin. Bagaimana pada waktu bangsa Israel berteriak kepada Tuhan, lalu firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang turun untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan turun sebagai tiang awan dan tiang api. Karena orang Israel itu adalah anak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak mengirim dia, hanya mengirim nabi. Tidak hanya mengirim kepada bangsa Israel malaikat, tetapi Tuhan juga datang mendampingi orang-orang Israel sebagai seorang bapak yang menuntun anaknya keluar dari Mesir. Nah, apa yang terjadi pada waktu mereka keluar dari Mesir? Ini, kalau Tuhan ada di pihak kita. Kita baca di dalam Keluaran 12 ayat 35 dan 36. Firman Tuhan berkata begini, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Saudara, kita tahu pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka ini budak. Mereka itu tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya harta. Kenapa? Karena bangsa Israel itu budak. Budak itu nggak pernah digaji. Budak itu posisinya seperti harta milik kepunyaan tuannya. Jadi, mereka nggak punya hak atas dirinya. Binatang itu lebih berharga daripada mereka. Misal mereka punya anjing kesayangan, anjing mungkin bisa tidur di pangkuan tuannya, bisa makan dari makanan tuannya. Karena disayangi, bahkan banyak orang itu tidur dengan anjingnya. Kita lihat ya kalau di YouTube-YouTube, para penggemar anjing, mereka tidur, anjingnya ikut tidur di tempat tidur.
Mereka pergi kemana, bahkan anjingnya bisa gendong tuannya. Saya pernah lihat di YouTube bagaimana pada waktu mereka turun ke eskalator, anjingnya ketakutan, anjingnya minta digendong sama tuannya. Karena binatang kesayangan. Tetapi Buddha tidak berani berbuat seperti itu. Buddha itu lebih rendah kastanya daripada binatang. Tetapi kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan bisa lakukan apa saja. Pada waktu Tuhan di pihak Israel, maka Tuhan membuat murah hati orang Mesir untuk memberikan apa saja yang orang Israel minta. Tadi dikatakan orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan kita lihat di ayat 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kok dikatakan orang Israel melakukan juga seperti kata Musa? Jadi mereka minta-minta barang kepada orang Mesir ini disuruh Musa. Bukan saudara, yang nyuruh itu Tuhan sendiri melalui Musa. Kalau kita baca di dalam Keluaran 11, ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Ini Tuhan bicara kepada Musa. Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Jadi Tuhan itu yang nyuruh Musa untuk menggerakkan semua orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, untuk meminta harta benda maupun emas, perak, bahkan kalau di bahas terjemahan yang lain dikatakan mereka meminta barang-barang berharga. Dan Tuhan nggak cuma membuat mereka murah hati, tetapi di terjemahan lain dikatakan bahwa Tuhan membuat mereka ketakutan terhadap bangsa Israel. Sehingga, atau gemetar kepada bangsa Israel, sehingga mereka tidak berani menolak permintaan orang Israel. Apa saja yang diminta orang Israel itu dikasih. Jadi, Tuhan tidak menjadikan bangsa Israel perampok. Tuhan suruh mereka minta, dan Tuhan yang akan membuat orang-orang Mesir bermurah hati. Sehingga orang Israel keluar dari Mesir dalam keadaan sangat kaya. Mereka memiliki emas, perak, barang-barang berharga, kain-kain yang mahal. Bukan ngerampok, tapi mereka minta dan diberi. Begitu saja karena orang Israel Mesir ketakutan kepada bangsa Israel. Karena pada waktu itu semua anak sulung dari orang Mesir semuanya mati. Dari anak raja sampai anak-anak orang biasa. Tetapi semua anak sulung orang Israel tidak ada satupun yang mati. Ngeri nggak? Ngeri. Mereka takut. Makanya mereka lebih suka kalau bisa bangsa Israel sudah cepat keluar dari Mesir supaya kita nggak kena tulah. Nah, saudara, betapa hebatnya pada waktu kita mendapati Tuhan ada di pihak kita. Dan sekali lagi, bagaimana Tuhan ada di pihak kita, Alkitab berkata, tunduk kepada Allah, baru lawan iblis. Kemenangan kita ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya, jangan membuat Tuhan itu cemburu. Jangan kita selalu mengandalkan orang lain. Minta didoakan orang, minta selalu seakan-akan saudara nggak bisa hidup kalau tidak ada hamba Tuhan di dalam hidupmu. Kenapa sih Tuhan itu sayang kepada Musa? Karena Musa bergantung kepada Tuhan, sementara orang Israel bergantung kepada Musa. Padahal Tuhan ingin kita semuanya bergantung kepada Tuhan. Hamba Tuhan itu penting, karena ada banyak orang yang belum mengenal firman, belum mengenal Tuhan, sehingga melalui hamba Tuhan, saudara bisa kenal Tuhan. Tetapi saudara harus mencari Tuhan secara pribadi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bahkan Tuhan itu membuat kegentaran di Mesir karena bangsa Israel. Firman Tuhan di dalam Keluaran 11 ayat 6-7 berkata begini. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Jadi pada waktu itu banyak kengerian
Kenapa? Jadi pada waktu itu banyak keributan karena di Mesir semua anak sulung mati. Semua di keluarga-keluarga nangis. Jangan bayangin cuma anak sulung anak mereka yang mati. Bahkan anak binatang yang sulung juga mati. Semua anak sulung itu mati. Jangan cuma membayangkan anak sulung dari keluarga-keluarga. Enggak, saudara. Kalau di dalam keluarga itu, suaminya atau istrinya anak sulung, ya dia juga mati. Misalnya nih, ada dalam keluarga suami istri. Kebetulan suaminya itu anak sulung dan dari antara keluarganya. Sehingga bapaknya dan anak sulung mereka mati. Dari raja sampai semua rakyat terbawah. Semuanya kehilangan anak sulung. Jadi nangis pada nangis semuanya. Mereka takut, campur sedih, campur terheran-heran, campur segan dengan orang Israel dan Allahnya. Nah, tapi di ayat 7 berkata begini, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seorang anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Anjing-anjing pun, kalau lihat orang Israel, bahkan lihat binatangnya orang Israel, nggak berani gonggong. Semuanya kalau lihat orang Israel gemetar. Karena mereka tahu orang Israel berbeda dengan mereka. Apa yang membuat berbeda? Tuhannya. Nah, kenapa sih Tuhan mau kita mengejar Tuhan? Perkenanan Tuhan membuat Tuhan itu membela kita. Itu sebabnya di dalam Amsal 16 ayat 7 berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kita tahu bagaimana pada waktu Yusuf, firman Tuhan berkata, Tuhan itu membuat orang itu mencintai Yusuf. Mau ketemu kepala penjara, dia dicintai. Ketemu dengan Potifar, dicintai Potifar. Bahkan istrinya juga jatuh cinta. Sehingga di mana-mana dia itu disayangi. Tuhan itu mudah membuat orang mengasihi saudara. Bukan hanya karena kasih terpancar dari saudara, tetapi kemurahan Tuhan menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Kita juga ingat bagaimana Esther pada waktu masuk di dalam pemilihan istri dari Raja Ahasiweros. Semua wanita cantik dari seluruh kota dari manapun diambil untuk dipilih oleh raja. Karena raja sedang mencari istri. Dan waktu Esther memasukin kerajaan untuk dipersiapkan, dia disayangi oleh Hegai. Siapa itu Hegai? Hegai itu penjaga para perempuan yang akan mengikuti kontes. Dan Tuhan membuat Hegai itu mengasihi Esther. Sehingga Hegai yang ngajari Esther bagaimana supaya nanti raja tertarik. Dia yang ngajari Esther apa yang harus dia lakukan. Kalau masuk istana nanti apa yang harus dia ambil, mana yang tidak boleh diambil, diajarin. Karena Hegai tahu yang disukai raja. Sehingga Esther yang terpilih menjadi permaisuri raja. Nah ini pada waktu Tuhan ada di pihak kita, Tuhan itu membuat musuh pun dibuat Tuhan berdamai dengan kita. Artinya, yang kelihatan killer-killer itu ya, Tuhan bisa ubah hatinya, justru mereka itu mengasihi kita. Itu sebabnya dalam hidup sebagai orang percaya, kalau punya persoalan dalam keuangan, pernikahan, persoalan dengan musuh, persoalan dengan manusia lah, dengan segala hal, fokus kita jangan kepada persoalannya dulu. Fokus kita adalah mencari Tuhan supaya Tuhan itu berkenan dan dia ada di pihak kita. Karena kalau Tuhan sudah di pihak kita, musuhmu adalah musuh Tuhan. Dalam segala hal, saudara menghadapi persoalan, saudara harus berhadapan dengan orang yang jahat dengan saudara. Musuh pun Tuhan bisa buat berdamai. Ada sebuah kesaksian seorang anak Tuhan. Suatu saat ada seorang perampok. Ini perampok ini memang terkenal nggak cuma ngerampok, tapi dia bisa bunuh orang yang dirampok. Suatu saat ada perampok ini melarikan diri dan lari masuk ke rumah orang ini. Takut dong. Tapi orang ini tiba-tiba berbelas kasihan karena dia lihat apapun orang ini manusia. Terus dia seorang wanita ya, ibu ini merasa kok kasihan ya sama orang ini. Akhirnya orang ini bilang gini,
aku nggak akan lapor polisi, tapi boleh nggak aku ngasih kamu makan? Aku tahu kamu lapar. Dikasih makan, saudara. Dan orang ini kemudian waktu bisa melarikan diri, waktu polisi sudah nggak ada di daerah itu, karena orang ini merampok di tempat yang lain, lalu melarikan diri, sudah dikepung polisi. Lalu dia melarikan diri masuk ke rumah wanita ini, anak Tuhan. Nah, anak Tuhan ini, dia bilang, saya ketakutan, tapi ada belas kasihan, dia ngasih makan. Dan kemudian dia sempat ketiduran di situ ya malam itu, di rumah itu, terus kemudian paginya dia pergi, tapi sebelum pergi dia bilang gini, aku berjanji sama kamu, aku dan seluruh kelompokku akan melindungi kamu, sehingga tidak ada orang jahat yang boleh menyentuh rumahmu. Karena di daerah itu memang terkenal banyak perampokan, dan orang ini gembong ya. Nah, karena Tuhan di pihak dia, gembong, perampok, kelas kakap ini pun, karena dia itu nggak cuma merampok saudara, tapi juga pembunuh. Dia bisa membunuh orang-orang yang dia rampok. Tetapi orang ini aman selama ada di sana, karena Tuhan yang membuat orang itu berdamai dengan dia. Nah, sekali lagi bukan berarti orang yang berada di dalam perkenanan Tuhan tidak punya masalah. Bukan berarti kita bebas dari persoalan hidup. Enggak. Karena kita ini ada di bumi. Di bumi ini ada di bawah kuasa si jahat. Si jahat itu akan selalu mendatangkan persoalan penderitaan supaya engkau menjadi murtad dan kecewa kepada Tuhan. Tapi selama kita terus mencari Tuhan, maka Tuhan ada di pihakmu. Sehingga firman Tuhan yang berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Itu pasti terjadi. Karena setiap saudara di sini pasti ada yang punya persoalannya demikian. Jangan takut, karena engkau punya Tuhan yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Dunia mengandalkan kekuatan dan kejahatannya, tetapi saudara mengandalkan Tuhan yang akan memberikan saudara kemerdekaan. Sekali lagi, kalau Tuhan di pihakmu, maka musuhmu adalah musuh Tuhan. Persoalanmu adalah persoalan Tuhan. Maka Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Tulis di chat, kalau Tuhan ada di pihakku, aku tidak perlu takut apapun. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang berkuasa. Tuhan, ajar kami terus mengandalkan dan mencari Engkau. Karena kami tahu pada waktu Engkau di pihak kami, maka musuhku adalah musuhmu. Persoalanku adalah persoalanmu. Maka Engkau yang akan berperang ganti kami. Dan Engkau akan menyertai kehidupan kami. Dan saat ini hambamu berdoa untuk semua yang hadir. Tuhan, Engkau menolong mereka. Engkau tahu persis apa yang menjadi persoalan mereka satu persatu. Engkau yang sanggup membebaskan mereka. Beberapa orang Tuhan yang mengalami difitnah oleh orang. Tuhan, Engkau sanggup menolong mereka karena musuh mereka adalah musuhmu sendiri. Dan ada di antara anak-anakmu ini yang ikut mesbah doa pagi. Mereka ada di dalam kehancuran pernikahan. Tuhan, Engkau sanggup menolong. Engkau membela Tuhan Yesus pernikahan-pernikahan mereka. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau sanggup membawa pemulihan. Engkau sanggup memberikan pembelaan. Engkau sanggup memberikan mujizat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi besok pagi di Mesbah Doa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe dan bagikan channel ini kepada teman-teman maupun keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.